Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang telah kami diskusikan seputar pengertian ejaan kata, pilihan kata, dan paragraf. Dengan saya, Raka Aliviano Yusandi dengan NIM 22040564124. Yang pertama, pada materi ejaan. Menurut KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau berupa kata-kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Di sini, ejaan terdiri dari 5 penggunaan. Yang pertama, penggunaan huruf kapital. Contohnya, orang tuanya suku Jawa. Lalu contoh pada penulisan kata depan, kata berimbuhan, dan partikel. Untuk kata depan, ia menunggu di terminal. Di terminal di sini merupakan kata depannya. Lalu pada contoh kata berimbuhan, bila dilihat berdasarkan pola konsumsinya. Di sini kata berimbuhannya adalah dilihat. Lalu ada partikel, ia selalu tenang apapun masalahnya. Apapun di sini adalah partikel itu sendiri. Lalu ada penulisan gabungan kata. Contoh yang pertama, menyebarluaskan dan menyebarluas. Lalu ada contoh yang kedua, pertanggungjawaban dan bertanggung jawab. Sekian. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Kumala dari kelas 2022C dengan NIM 085. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang penulisan bilangan. Contoh penulisan bilangan yang benar, informan penelitian ini berjumlah 30 orang dengan 30 ditulis menggunakan huruf. Ini merupakan contoh yang benar karena 4 syarat penulisan bilangan dengan huruf telah terpenuhi, sehingga bilangan 30 ditulis dengan huruf. Dan 4 syarat tersebut adalah: yang pertama, menyatakan jumlah. Yang kedua, terdiri dari 2 kata, yaitu 3 dan 10. Yang ketiga, tidak diikuti satuan. Yang keempat, tidak memperinci sesuatu. Contoh yang kedua, informan penelitian ini berjumlah 30 orang dengan 30 ditulis menggunakan angka, merupakan contoh yang salah karena 30 sudah memenuhi syarat penulisan bilangan dengan huruf tapi tidak ditulis dengan huruf. Selanjutnya adalah penggunaan tanda hubung dan tanda pisah. Contoh, warga yang tidak berKTP Surabaya dilarang masuk, merupakan contoh yang benar karena merangkai bentuk terikat dengan singkatan KTP. Contoh yang salah, seminar dilaksanakan pada 12-13 Januari. Ini merupakan contoh yang salah karena seharusnya untuk menyatakan 12-13 Januari, tanda baca yang digunakan adalah tanda pisah bukan tanda hubung. Selanjutnya adalah penggunaan tanda titik koma dan titik 2. Contoh yang benar, peneliti perlu membawa instrumen pengumpulan data, lembar observasi, perekam, dan daftar tanyaan. Ini merupakan contoh yang benar karena kalimat peneliti perlu membawa instrumen pengumpulan data merupakan pernyataan yang lengkap. Contoh yang kedua, prosedur penelitian terdiri atas observasi awal, perumusan masalah, pengumpulan data, penganalisisan data, dan penyimpulan, merupakan contoh yang salah karena kalimat prosedur penelitian terdiri atas bukanlah pernyataan lengkap karena kalimat itu belum selesai. Sebab itu setelah kalimat terdiri atas tidak perlu diberi tanda titik 2 karena observasi awal sampai kata penyimpulan merupakan pelengkap dari pernyataan prosedur penelitian atas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Jauharil Muzaki, NIM 22040564-125. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi diksi. Pengertian diksi menurut KBBI adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan.
Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Dengan kata lain, diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud yang diinginkan. Berikut ini merupakan contoh diksi. Randy sudah menjadi tangan kanan Andin selama 5 tahun. Di sini tangan kanan adalah diksi yang memiliki arti sebagai orang kepercayaan. Yang kedua, seorang perempuan ditemukan mati di dalam mobilnya. Kata mati di sini adalah diksi yang tidak cocok digunakan untuk manusia. Yang benar seharusnya meninggal. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Cevi Miftahul Jannah, NIM 083 dari kelas 2022C. Saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Menurut KBBI, kalimat efektif adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat membuat pembaca atau pendengar mudah memahami. Ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, kesatuan dan kepaduan. Kesatuan dan kepaduan berarti adanya kesatuan gagasan dan ketepatan fungsi kalimat. Kesatuan gagasan ditunjukkan oleh kejelasan predikatnya, sedangkan ketepatan fungsi kalimat ditunjukkan oleh ketepatan subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ditandai oleh 3 hal, yaitu yang pertama menghindari repetisi atau pengulangan kata. Kedua menggunakan hiponim, dan yang ketiga memadatkan frasa menjadi kata. Yang ketiga ada kesejajaran. Kesejajaran dalam kalimat efektif berarti adanya kekonsistenan atas kategori dan struktur. Kekonsistenan tersebut ditandai dengan penggunaan kategori kata dan struktur yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azra Syazwina, NIM 084 dari kelas 2022C. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Poin yang keempat yaitu penekanan. Penekanan dalam kalimat efektif ditentukan oleh 2 hal, yaitu posisi dalam kalimat dan urutannya yang logis. Posisi dalam kalimat berarti kata-kata atau bagian yang ingin ditekankan dan diletakkan di depan. Sedangkan urutan yang logis berarti perlu diperhatikan kelogisan urutan dalam kalimatnya. Selanjutnya, poin yang kelima adalah kevariasian. Kevariasian dalam kalimat efektif ditentukan oleh yang pertama, panjang pendeknya kalimat, yang kedua, struktur aktif dan pasif kalimat, yang ketiga, jenis kalimat, dan yang keempat, letak tiap fungsi kalimat. Oke, berikut adalah contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Untuk kalimat efektif yang pertama berbunyikan, Surabaya merupakan satu di antara kota besar di Indonesia. Untuk yang tidak efektif, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Contoh yang kedua, kalimat efektifnya berbunyikan, demi anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Untuk kalimat yang tidak efektif berbunyikan, demi untuk anaknya, Bu Susi rela bekerja seharian. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Dewi. Saya dari kelas 22D dengan NIM 220405641123. Di sini saya akan menjelaskan mengenai paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dalam penyusunan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan. Kesatuan berarti tiap paragraf memiliki satu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama. Kepaduan berarti ide pokok paragraf dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang tertuang dalam kalimat penjelas. Sedangkan pengembangan berarti ide-ide penjelas tersebut dikembangkan dengan pola tertentu yang akan membentuk satu gagasan yang utuh yang terdapat dalam ide pokok. Berikut adalah contoh paragraf. Dalam contoh tersebut terdapat 4 kalimat. Kalimat pertama merupakan kalimat utama yang memuat ide pokok. Ide pokok tersebut terdapat dalam kalimat
Karangan argumentasi dikembangkan dalam dua pola, yakni secara deduktif dan induktif. Ide pokok tersebut kemudian akan dijelaskan dalam sebuah kalimat yang merupakan kalimat penjelas yang terdapat dalam kalimat 2, 3, dan 4. Paragraf memiliki beberapa fungsi, yakni memudahkan penulis untuk menyusun ide-ide tentang tulisan yang akan dibuat, serta membantu penulis dalam mengembangkan gagasan-gagasan atau ide dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik yang ingin ditulis. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai ejaan, pilihan kata, kalimat efektif, dan paragraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.